Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk IPA kelas 7, materi bab 2 yaitu tentang ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Baiklah, mari kita pelajari. Oke, tentang ciri benda tak hidup dan makhluk hidup. Bisa diperhatikan untuk kedua gambar di sini, ini adalah gambar kucing, sama-sama kucing ya, ini bentuknya boneka, nah ini adalah kucing beneran. Nah, untuk keduanya ini persamaannya apa? Persamaannya adalah sama-sama kucing. Kemudian kalau perbedaannya apa? Ini adalah boneka. Boneka merupakan benda mati, kemudian ini adalah kucing. Kucing adalah benda hidup. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kita bahas mengenai benda tak hidup dan makhluk hidup. Untuk benda sendiri, benda adalah sesuatu yang tersusun atas zat, kemudian memiliki massa dan menempati ruang. Ada benda padat, cair, gas, seperti itu ya. Benda itu sesuatu yang tersusun atas zat, memiliki massa dan menempati ruang. Kemudian untuk benda dibedakan menjadi benda hidup dan benda tak hidup. Kemudian contoh untuk benda hidup atau makhluk hidup ya, kita biasa menyebutnya ada manusia, hewan, tumbuhan, bakteri. Seperti itu. Kemudian kalau untuk benda tak hidup, contohnya adalah angin, air, batu, tanah, udara, seperti itu. Kemudian oksigen juga bisa. Kemudian benda dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Kalau berdasarkan proses terbentuknya, benda dibagi menjadi dua jenis. Ada apa saja? Benda yang bersifat alami dan benda yang bersifat buatan. Kalau alami dari namanya aja alami ya gitu. Alami itu atau langsung buatan dari Tuhan begitu. Buatan dari Allah langsung bersifat alami, berasal dari alam. Itu contohnya adalah batu, pasir, tanah, udara, tumbuhan begitu. Kemudian kalau benda yang bersifat buatan, berarti buatan siapa? Buatan manusia. Contohnya adalah pensil, baju, robot, kemudian apalagi buku, seperti itu. Kemudian benda juga dibagi lagi, dikelompokkan lagi menjadi dua berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, benda dikelompokkan menjadi dua. Ada yang benda bersifat sederhana, ada yang kompleks. Kalau sederhana berarti bentuknya sederhana. Contohnya ada wajan. Wajan kan ya cuma bentuknya sederhana ya, hanya bulat kemudian cekung seperti itu. Kemudian kalau selanjutnya ada cobek. Cobek yang biasa buat pasangannya ulakan itu cobek. Kemudian sumpit, gelas, piring, nah itu benda yang sifatnya sederhana. Bentuknya kan sederhana. Kemudian ada benda yang bersifat kompleks atau rumit, detail begitu ya. Contohnya ada mobil, robot, rumah, handphone juga, ya kompleks dan rumit begitu. Kemudian selanjutnya kita membahas ciri-ciri makhluk hidup. Jika diamati gambar-gambar di sini adalah macan tutul sedang lari gitu ya, sedang lari lompat. Kemudian ini manusia sedang menghirup udara segar seperti itu. Kemudian ini adalah gambar sapi sedang makan rumput. Kemudian ini adalah daun putri malu ketika disentuh sama Ita gitu ya misal. Kemudian ini adalah foto keluarga. Foto keluarga berarti ada ayah, ibu, anak. Gitu. Kemudian ini yang gambar ke-6 adalah dari bayi ke menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Berarti ini apa? Kemudian ini ada gambar kaktus di padang pasir, daunnya kaktus itu bentuknya duri. Gitu. Nah, untuk gambar-gambar di sini itu menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Kalau ini berarti bergerak, makhluk hidup dapat bergerak, kemudian bernafas. Bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Kenapa kok uap air? Coba ketika kalian bernafas, dihembuskan di depan kaca, pasti itu ada embunnya. Nah, itu kan
Makanya bernafas itu proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Kemudian ini adalah gambar untuk makhluk hidup membutuhkan nutrisi atau membutuhkan makanan. Kemudian ini adalah gambar makhluk hidup peka terhadap rangsang. Rangsangannya adalah sentuhan. Nah, ketika disentuh, daun putri malu langsung mengatuk daunnya. Begitu. Kemudian ini adalah untuk gambar ciri makhluk hidup reproduksi atau berkembang biak ya. Berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya, memperoleh keturunan untuk mempertahankan jenisnya. Kemudian ini yang keenam adalah gambar makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh itu ya tumbuh menjadi besar, kalau berkembang itu misalnya kalian pas kecil itu belum bisa membaca, sekarang sudah bisa membaca, dulu belum bisa menulis, sekarang bisa menulis, bisa berhitung, kemudian dari baru bisa nangis sampai sudah bisa duduk, kemudian berdiri, lari, begitu itu berkembang. Kemudian untuk gambar ketujuh adalah makhluk hidup. Ciri makhluk hidup adaptasi, beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, ini gambarnya adalah contohnya kaktus, pohon kaktus, dia kan hidupnya di tanah yang kering, tandus, begitu ya, panas. Nah, makanya dia daunnya si kaktus ini bentuknya duri. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi penguapan, sedangkan ini kulitnya adalah batangnya tebal untuk menyimpan air begitu. Nah, ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ciri makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian kalau untuk yang ini, yang putri malu disentuh, nah dia itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup apa tadi? Peka terhadap rangsang atau nama lainnya adalah iritabilitas. Oke, lanjut. Nah, ini langsung saja ini rangkumannya, rangkuman ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja? Tadi bergerak, bernafas. Bernafas atau nama lainnya adalah respirasi, kemudian memerlukan makan atau memerlukan nutrisi, kemudian tumbuh dan berkembang, kemudian peka terhadap rangsang atau iritabilitas, kemudian berkembang biak, kemudian yang ketujuh, ciri makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan atau beradaptasi. Nah, ini untuk tugas kalian di rumah, kemarin sudah ya, mengamati benda di sekitar, ada tas, meja, semua tumbuhan, jam, manusia, burung. Nah, itu diamati, apakah mereka mempunyai ciri-ciri seperti ini? Iya. Kalau untuk meja ya, berarti meja tidak bergerak, tidak tumbuh dan berkembang, tidak bernafas, tidak berkembang biak, tidak memerlukan nutrisi, dan tidak peka terhadap perangsang. Kemudian misalnya, saya ambil contoh satu lagi, manusia ya, kita manusia bergerak, kemudian tumbuh dan berkembang, kita bernafas, kita berkembang biak, kita memerlukan nutrisi, dan kita peka terhadap perangsang. Nah, ini merupakan kalau meja itu berarti dia benda tak hidup. Kalau manusia termasuk makhluk hidup. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya kita membahas klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi merupakan metode atau cara untuk menyusun data secara sistematis atau menurut aturan yang ditetapkan. Data apa yang disusun secara sistematis atau sesuai aturan? Data-data makhluk hidup di sekitar kita. Untuk apa? Untuk dipelajari, kan kita mempelajari makhluk juga ya. Nah, tujuan dari klasifikasi tujuannya adalah untuk menyederhanakan makhluk hidup yang beraneka ragam, sehingga kita mudah mempelajarinya, gitu. Nah, tujuannya klasifikasi untuk mengelompokkan makhluk hidup yang kita pelajari kan sangat banyak ya, sangat beragam, sehingga kita mudah untuk mempelajarinya. Nah, pengelompokan makhluk hidup yang kita pelajari itu berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup yang dimiliki. Kemudian, pengelompokannya berdasarkan apa? Berdasarkan taksonomi, urutan taksonomi pengelompokan makhluk hidup. Dari yang terluas sampai ke yang tersempit. Misalnya, kan makhluk hidup beragam ya, ada tumbuh-tumbuhan banyak banget macamnya. Tumbuhan itu banyak banget macamnya. Kemudian hewan juga banyak banget jenisnya. Kemudian
manusia, jamur, begitu. Nah, itu kan makhluk hidup berbagai macam jenis atau sangat beragam. Nah, dikelompokkan berdasarkan apa? Urutannya berdasarkan takson. Nah, kalau misalnya tadi ya tumbuhan, hewan, kemudian jamur, nah itu dikelompok-kelompokkan sendiri karena mereka berbeda ciri-cirinya begitu. Nah, untuk hewan urutannya ketika kita akan mengklasifikasikan atau mengelompokkan, nah itu dari urutan yang paling luas, kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Kalau untuk tumbuhan sama, urutannya sama, tetapi untuk setelah kingdom, yaitu divisi. Kalau di hewan pakainya phylum, kalau untuk tumbuhan pakainya divisi. Kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, sampai paling sempit itu adalah spesies, jenis, begitu. Kemudian, nah untuk mempermudah mengingatnya, kalian bisa menggunakan cara ini. Kalau untuk urutan takson hewan, kita bisa kingdom, kemudian Phycophagus. Kingdom, setelah kingdom adalah phylum, kemudian K, kelas, O adalah ordo, F adalah family, G adalah genus, S adalah spesies. Kemudian kalau yang untuk tumbuhan, kingdom, Dicophagous, D-nya itu divisi, kemudian yang lainnya adalah sama. Begitu. Selanjutnya adalah contoh klasifikasi makhluk hidup. Kita klasifikasikan ya, misalnya ada, yang mirip deh, hewan-hewan yang mirip. Misalnya ada, kita ambil ini, pisang, kucing, belalang, harimau. Misalnya ada makhluk hidup seperti itu. Nah, kita kan kelompokkan agar kita mudah mempelajarinya. Kita kelompokkan yang hewan ya hewan, yang tumbuhan. Nah, untuk yang hewan, kingdomnya adalah animalia. Ini mereka kucing, belalang, harimau, yaitu masuknya animalia. Dan kalau pohon pisang masuknya lantai atau tumbuhan. Kemudian dikelompokkan lagi, apakah dia itu tumbuhan berbiji terbuka atau tertutup, berbiji atau tidak, berbiji terbuka atau tertutup, kemudian dia merupakan dikatul atau monokotil, begitu. Dikelompokkan sampai jenisnya. Nah ini, kalau pisang nama spesiesnya adalah, untuk pisang nama ilmiahnya adalah Musa paradisiaca, sampai ke jenisnya ini, Musa paradisiaca. Kemudian kalau ini hewan-hewan juga dikelompokkan. Apakah dia memiliki tulang belakang atau tidak, begitu kan. Kemudian termasuk mamalia atau serangga. Nah, itu dikelompokkan. Misalnya ini ya, kucing, belalang, harimau. Mereka masih satu kelompok hewan, animalia. Kemudian dikelompokkan lagi. Nah, ini kucing termasuk mamalia, belalang termasuk serangga, harimau termasuk mamalia. Kemudian dikelompokkan lagi berdasarkan ciri-cirinya. Kucing termasuk karnivora, harimau karnivora, dan dikelompokkan sampai ke yang tersempit. Ternyata kucing dan harimau, kita perhatikan kucing dan harimau, dia itu genusnya sama. Kan mereka mirip juga ya, Sampai sini masih satu genus, Felis. Masih sama-sama Felis, kucing dan harimau. Kemudian, nah untuk nama spesiesnya mereka berbeda. Untuk kucing adalah Felis catus, kalau untuk harimau adalah Felis tigris. Begitu, itu adalah contoh klasifikasi makhluk hidup. Nah, selanjutnya adalah metode penamaan ilmiah. Kan tadi juga sudah ada nama ilmiahnya, misalnya kucing, Felis catus, kemudian kalau untuk harimau, Felis tigris. Nah, untuk penamaan makhluk hidup tersebut ada aturannya. Namanya adalah sistem binomial nomenklatur. Untuk membuat nama ilmiah suatu makhluk hidup, tata aturannya metodenya adalah menggunakan sistem binomial nomenklatur. Atau sistem tata nama ganda. Aturannya bagaimana? Yang pertama, terdiri dari dua kata Latin. Nah, kan ini bahasanya bahasa lain ya, bukan bahasa Indonesia, bukan Inggris. Nah, ini pakai bahasa Latin.
Bahasa Latin terdiri dari dua kata Latin, kemudian kata pertama menunjukkan genus, kata pertama ini menunjukkan genus, kemudian diawali dengan huruf kapital, huruf besar. Kalau menuliskannya, kata pertama ini kan menunjukkan genus, diawali dengan huruf besar. Kemudian kata kedua menunjukkan spesies, kata kedua menunjukkan spesies dan diawali dengan huruf kecil. Diawali dengan huruf kecil. Selanjutnya, aturan ketiga yaitu penulisan nama ilmiah dicetak miring atau diberi garis bawah secara terpisah. Nah, ini kan dicetak miring, cetak miring, kemudian, nah, kok ini masih belum miring? Kalau masih belum miring, mungkin kalau misalnya kalian tidak bisa menulis dengan dicetak miring, bisa juga di garis bawah secara terpisah, di garis bawah secara terpisah. Begitu ketika spasi ya, spasinya jangan ikut di garis bawah, tetapi di garis bawah secara terpisah. Begitu. Seperti ini contohnya. Nah, seperti ini sudah sesuai aturan. Terdiri dari dua kata Latin, kata pertama menunjukkan genus dengan penulisan diawali huruf besar, kemudian kata kedua menunjukkan spesies dan penulisannya diawali dengan huruf kecil. Selanjutnya, penulisannya dicetak miring atau diberi garis bawah secara terpisah. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Bu, kalau misalnya tulisan saya miring semua gimana? Nah, kan kalau tulisannya miring semua, nah, kalau kalian tulis di buku ya tulisannya miring semua, berarti di garis bawah saja untuk membedakannya, di garis bawah secara terpisah. Kemudian kalau untuk yang nulisnya miring semua juga, mereka nulisnya miring semua gitu. Ya, untuk membedakannya itu adalah nama ilmiah makhluk hidup atau bukan di garis bawah secara terpisah. Begitu. Kemudian ini adalah contoh beberapa nama ilmiah makhluk hidup. Contohnya untuk melinjo, nama ilmiahnya adalah Gnetum gnemon. Gnetum menunjukkan genus, diawali dengan huruf besar, kemudian gnemon menunjukkan spesies. Kemudian kalau padi adalah nama ilmiahnya Oryza sativa, kemudian untuk jagung adalah nama ilmiahnya Zeamais, kemudian kucing nama ilmiahnya adalah Felis catus, kemudian ubur-ubur nama ilmiahnya adalah Aurelia aurita. Itu kemudian kalau untuk ini adalah untuk pisang kan tadi nama ilmiahnya Musa paradisiaca, tetapi kalau lupa boleh hanya menuliskan Musa sp. Musa artinya apa? Sp itu adalah spesies. Musa sp, begitu. Kalau misalnya kalian lupa nama ilmiah secara lengkap, boleh menuliskannya hanya nama genusnya kemudian disertai sp. Contohnya ini Musa sp. Kemudian kalau nama ilmiah manusia adalah nama ilmiahnya Homo sapiens. Itu adalah manusia. Kalau untuk harimau nama ilmiahnya adalah Felis tigris. Begitu. Itu adalah beberapa contoh nama ilmiah dan metode penamaan ilmiah. Kemudian untuk bagian pertama kita belajarnya sampai sini terlebih dahulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.